Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa lagi bersama saya Rizky Aprilandi, salah satu mahasiswa dari Politeknik Negeri Medan, program studi akuntansi keuangan publik dengan NIM 19051 51042. Teman-teman, dimanapun kamu berada, salam akuntansi, salam balance, dan juga salam sehat untuk kita semua. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini, saya akan kembali menjelaskan tentang seri dari salah satu mata kuliah pemeriksaan keuangan, yaitu tentang perencanaan audit dan prosedur analitis yang ada di bab 8. Baiklah teman-teman, perencanaan audit dan prosedur analitis by Rizky Aprilani. Nah, pada perencanaan audit, ada 3 alasan utama mengapa auditor harus melakukan perencanaan penugasan dengan tepat. Alasan pertama yaitu agar auditor mampu mendapatkan cukup bukti yang memadai sesuai dengan kondisinya, sehingga bukti-bukti yang ada bisa dijadikan sebagai landasan oleh auditor untuk mengambil keputusan. Yang kedua yaitu untuk menjaga supaya biaya audit terjangkau sehingga tidak menimbulkan keborosan dan juga efisiensi keuangan yang ada. Yang ketiga yaitu mencegah kesalahpahaman dengan klien. Nah, kemudian ada 2 jenis resiko yang ada pada audit. Yang pertama yaitu resiko audit yang dapat diterima, itu sebuah ukuran seberapa besar auditor menerima kemungkinan adanya salah saji dalam laporan keuangan yang terdapat setelah pengauditan selesai dilaksanakan dan opini wajar tanpa pengecualian telah diterbitkan. Yang kedua yaitu resiko bawaan, sebuah ukuran penilaian auditor atas kemungkinan adanya salah saji dalam saldo akun sebelum mempertimbangkan efektivitas pengendalian internal. Nah, perencanaan audit dan juga perancangan audit terbagi dalam 8 step. Nah, yang pertama yaitu menerima klien dan melakukan perencanaan awal audit. Ini adalah langkah awal yang harus dilakukan ketika kita melakukan perancangan audit dan juga perancangan pendekatan audit. Nah, yang kedua yaitu memahami bisnis dan industri klien, serta yang ketiga menilai risiko bisnis klien. Nah, artinya kita juga harus bisa menilai risiko yang akan diterima oleh klien kita agar kita dapat nantinya menganalisa hal-hal yang akan terjadi pada klien. Nah, yang keempat melaksanakan prosedur analitis pendahuluan. Tentunya prosedur analitis pendahulu akan menjadi bagian dari perancangan audit dan juga perancangan pendekatan audit. Nah, yang kelima yaitu menentukan tingkat materialitas, menilai risiko audit yang dapat diterima serta risiko bawaan. Yang keenam yaitu memahami pengendalian internal dan menilai risiko kecurangan pengendalian. Ketujuh, mengumpulkan informasi untuk meminimalisir kecurangan. Jadi informasi yang ada harus kita jadikan sebagai sebuah landasan kuat agar kita tidak bisa dicurangi dan juga bukti-bukti yang ada menjadi landasan agar keputusan dan juga pendapat yang kita berikan nantinya itu real dan akurat. Nah, selanjutnya itu mengembangkan seluruh perencanaan dan program audit. Selanjutnya, menerima klien dan melakukan perencanaan awal audit, itu ada 4 tahap yang nantinya akan ada dan juga harus dilakukan, yaitu auditor menentukan apakah akan menerima klien baru atau melanjutkan memberikan jasa pada klien yang lama. Tentu auditor di sini bisa melakukan 2 pilihan pada opsi yang ada. Yang kedua yaitu auditor mengidentifikasi mengapa klien memerlukan atau menginginkan pengauditan. Nah, yang ketiga, untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman, auditor harus mendapatkan kesepahaman dengan klien mengenai kondisi kontrak kerja. Jadi, kondisi kontrak kerja yang akan dilakukan kesepakatan harus transparan dan akuntabel. Nah, yang keempat yaitu auditor mengembangkan keseluruhan strategi pengauditan termasuk penugasan audit
dan spesialis-spesialis audit yang diperlukan. Itu beberapa, step yang harus dilakukan ketika kita menerima klien dan melakukan perencanaan awal audit. Nah, selanjutnya itu, apa sih yang harus dilakukan ketika kita melakukan penerimaan klien yang berkelanjutan? Nah, yang pertama yaitu investigasi klien baru. Sebelum menerima klien baru, KAP tentunya akan melakukan penyelidikan terhadap klien tersebut, yaitu mengenai posisi calon kliennya dalam komunitas bisnis, stabilitas keuangan, dan hubungan dengan KAP sebelumnya. SA 16 atau SA 315 menjadi landasan untuk berkomunikasi dengan auditor sebelumnya. Tujuannya adalah untuk membantu auditor penerusnya untuk mengevaluasi apakah akan menerima atau menolak kontrak kerja. Yang kedua itu klien lama. Nah, banyak KAP yang mengevaluasi klien-klien yang sudah ada setiap tahunnya untuk menentukan apakah terdapat alasan untuk tidak melanjutkan melakukan pengauditan. Konflik-konflik sebelumnya mengenai ruang lingkup audit yang tepat, jelas opini yang dikeluarkan, imbal jasa atau hal-hal lain dapat menyebabkan auditor menghentikan hubungan dengan kliennya. Auditor juga tidak dapat melanjutkan kegiatan auditornya dan dapat menghentikan kontrak kerja dengan klien setelah mengetahui bahwa kliennya tidak memiliki integritas. Jadi di sini auditor memiliki hak penuh untuk memilih apakah dia akan melanjutkan atau menghentikan proses audit terhadap kliennya jika kliennya dirasa tidak kooperatif dan tidak memiliki integritas. Oke, selanjutnya itu menyusun strategi audit secara keseluruhan. Nah, yang pertama, strategi pengauditan harus mempertimbangkan keberadaan klien, termasuk bagian-bagian yang memiliki risiko salah saji yang signifikan yang lebih besar. Nah, yang kedua, yaitu auditor juga harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah lokasi klien dan pengendalian internal klien yang sebelumnya dalam menyusun pendekatan awal pengauditan. Nah, selanjutnya yaitu industri dan lingkungan eksternal. Risiko terkait dengan industri tertentu dapat mempengaruhi penilaian auditor atas risiko klien dan risiko audit yang diterima. Beberapa risiko bawaan biasanya umum untuk semua klien di beberapa industri tertentu. Dan selanjutnya itu banyak industri yang memiliki ketentuan akuntansi yang khusus di mana auditor harus memiliki kepahaman dalam hal tersebut untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan klien sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, dari penjelasan tadi, saya dapat mengambil sebuah kesimpulan dari bagian-bagian perencanaan audit. Nah, setelah kita simak dengan seksama, ternyata tujuan utama perencanaan adalah untuk mendapatkan pemahaman atas bisnis dan industri klien yang digunakan untuk menilai risiko audit yang dapat diterima dalam risiko bisnis klien dan risiko salah saji material dalam laporan keuangan. Nah, itu dia. Kemudian dari beberapa penjelasan tadi, kira-kira terdapat bagian tambahan apa saja dalam perencanaan audit. Pertama yaitu menentukan materialitas dan menilai risiko audit yang dapat diterima serta risiko bawaan. Yang kedua yaitu memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian. Kemudian ada mendapatkan informasi untuk menilai risiko kecurangan. Dan yang keempat yaitu mengembangkan rencana audit dan program audit secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu tentang prosedur analitis. Tentu kita harus tahu apa sih sebenarnya prosedur analitis itu. Nah, prosedur analitis adalah metode pengumpulan bukti audit yang dilakukan serta digunakan auditor dengan cara melakukan dan mempelajari data klien, lalu mencari berbagai perbandingan atas data klien yang berupa saldo dan risiko klien, kemudian mencari hubungan-hubungan dari data tersebut. Prosedur analitis menghasilkan bukti analitis yang nantinya menjadi bukti ataupun landasan bagi auditor untuk melakukan analisanya. Nah, yaitu yang selanjutnya kita harus tahu bahwa prosedur analitis dapat dilaksanakan pada salah satu dari ketiga waktu selama penugasan.
Yang pertama, prosedur analitis wajib dilaksanakan dalam tahap perencanaan. Tentunya dalam proses analitis di awal tahap perencanaan, prosedur itu harus sesuai dengan eh, alur pengauditan yang nantinya membuat langkah demi langkah itu akan menjadi runtut dan sistematis. Nah, selanjutnya dilakukan selama tahap pengujian audit. Jadi, selama tahap pengujian audit, prosedur analitis harus dilaksanakan secara runtut dan sistematis. Dan yang ketiga, diwajibkan selama tahap penyelesaian audit. Artinya, tahap ini ataupun prosedur analitis yang dilakukan harus selesai sampai tuntas sampai dengan penyelesaian audit. Nah, selanjutnya itu 5 jenis prosedur analitis. Yang pertama, data industri. Nah, data industri ini harus diambil sebagai langkah awal dari beberapa jenis prosedur analitis. Ini merupakan jenis yang pertama, karena dari sini nantinya jenis-jenis prosedur analitis akan semakin mengerucut. Nah, yang kedua yaitu data periode sebelumnya yang serupa. Artinya data dari periode sebelumnya menjadi acuan untuk dilakukannya proses prosedur analitis ataupun perencanaan audit. Nah, yang ketiga itu hasil yang diharapkan klien. Yang keempat ada hasil yang diharapkan auditor, serta hasil yang diharapkan yang menggunakan data non keuangan. Tentunya prosedur analitis ini mengambil data ataupun landasan dari luar data non keuangan. Artinya data-data yang diambil adalah bukan dari laporan keuangan, melainkan dari eksternal laporan keuangan. Baiklah, teman-teman dan seluruh viewer yang telah menonton dan menyaksikan video ini, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mudah-mudahan video ini dapat membantu teman-teman dan juga memberikan manfaat sekaligus eh, mencukupi tugas dalam mata kuliah pemeriksaan keuangan oleh Rizky Aprilandi. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.